Shalom, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Sobat RYM. Kembali kita jumpa dalam program Renewing Your Mind, di mana melalui program ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang murni, yang akan memperbaharui pikiran kita sehingga kita boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa, sehingga hidup kita berubah semakin hari semakin serupa dengan Yesus, dan tentunya kita akan berkenan kepada Bapa. Sebelumnya saya ajak kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau kali ini kami boleh kembali ada bersama-sama untuk belajar akan kebenaran-Mu. Bapa, kami serahkan ke tangan-Mu sepenuhnya. Kiranya Engkau sendiri yang menolong dan memberkati kami. Kau berikan kami hikmat, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran-Mu yang murni. Hidup kami berubah, semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Urapilah kami semua ya Bapa, dan berbicaralah. Kami siap untuk mendengarkan dan melakukannya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, kali ini saya akan berbicara tentang lulus uji kesetiaan. Ada satu fragmen yang sangat menarik di dalam Alkitab yang terkait dengan uji kesetiaan. Hal itu bisa kita baca di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 10. Tetapi saya hanya akan membaca buat saudara ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Saya berharap saudara bisa membacanya secara utuh sehingga saudara bisa memperoleh pengertian yang lengkap. Demikian bunyi firman Tuhan di dalam Matius 4 ayat 8 sampai 10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Fragmen atau kisah ini adalah sangat menarik, menegangkan, dan berbahaya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena terjadi antara dua pribadi, yaitu antara iblis atau setan. Kita tahu iblis atau setan merupakan makhluk surgawi yang diciptakan Allah secara khusus. Bahkan mulanya ditempatkan di antara kerub, saudara. Di sini iblis sedang berperkara dengan anak atau putra daripada Allah Bapa, yaitu Kristus Yesus. Nah, itulah kenapa tadi saya katakan merupakan sesuatu yang menarik, saudara. Juga sesuatu yang menegangkan. Kenapa? Karena Yesus, anak Allah itu harus diuji kesetiaannya. Apakah ia benar-benar setia
kepada Bapa di surga. Merupakan sesuatu yang berbahaya. Kenapa saya katakan berbahaya? Karena apabila Yesus gagal atau kalah di dalam melawan iblis, maka semua rencana Allah menjadi gagal total, saudara. Karya salib tidak mungkin akan terjadi. Manusia pasti akan binasa, padahal itu tidak dikehendaki oleh Allah. Tetapi sangat bersyukur. Kenapa? Karena terbukti Yesus berhasil mengalahkan iblis. Saya percaya itu bukan perkara yang gampang, saudara. Ketika kepada Yesus dipertontonkan, diperlihatkan seluruh dunia dan kemegahannya. Nah, ini tentu merupakan sesuatu yang menarik, saudara. Bahkan ditawarkan kepada Yesus, semua ini akan jadi milikmu apabila engkau sujud menyembah aku. Syaratnya pun tidak begitu rumit, tidak begitu berat, sepertinya begitu. Hanya sujud menyembah kepada iblis, maka seluruh isi dunia akan diberikan kepada Yesus. Tetapi perhatikan, saudara, seperti saya katakan tadi, Yesus bisa melalui pencobaan ini. Yesus bisa menang. Dari mana kita tahu? Tadi sudah jelas dikatakan dari jawaban Yesus itu sendiri, di mana ia mengatakan, "Enyahlah iblis." Dikatakan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bukankah itu merupakan suatu luar biasa, sesuatu yang luar biasa, saudara? Itu membuktikan bahwa Yesus betul-betul setia kepada Bapanya. Dan itu tidak hanya melalui ucapan yang dikatakan kepada iblis tadi, melainkan dari sikap hidup Yesus setiap harinya, peragaan hidupnya, di mana ia mengatakan di dalam Yohanes 4 ayat 34, "Makananku ialah melakukan kehendak Bapa-Ku yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Jelas dikatakan makananku. Namanya makanan itu berarti tiap-tiap hari. Artinya yang dilakukan Yesus sepanjang hidup di muka bumi ini, selama Dia mengenakan tubuh jasmani, hanyalah melakukan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Kehendak Bapa adalah mengalahkan si jahat, mengalahkan iblis. Juga dikatakan menyelesaikan pekerjaannya, pekerjaan Bapa yang mengutusnya. Apa yang menjadi pekerjaan Bapa? Yaitu karya salib, di mana Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, supaya tidak ada seorang pun yang binasa. Itulah rencana Bapa atas manusia. Itulah pekerjaan Bapa yang harus diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Dan terbukti memang Tuhan Yesus setia melakukannya. Sehingga Paulus menuliskannya di dalam Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, saudara. Luar biasa. Dari sini
semakin jelas lagi bahwa kesetiaan daripada Yesus itu sangat teruji. Yesus lolos dalam uji kesetiaan meskipun harus melalui berbagai macam penderitaan, melalui berbagai macam aniaya, disesah, dikejar-kejar, hendak dibunuh. Tetapi akhirnya dia bisa sampai di Golgota dan mati di kayu salib. Itulah kenapa dia mendapatkan karunia nama di atas segala nama, supaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan. Filipi 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara, bagaimana dengan saudara dan saya? Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dipanggil. Kita semua adalah umat pilihan. Dikatakan sebagai umat pilihan karena mendapatkan kesempatan untuk mendengar Injil. Apa yang Tuhan kehendaki atas setiap kita, atas saudara dan saya? Sama, saudara. Tuhan menghendaki supaya kita juga memiliki satu kesetiaan. Itulah kenapa di dalam Wahyu 2 ayat 10 bagian yang B dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, jelas bukan bahwa kita juga harus setia seperti Yesus yang setia. Kita juga harus setia sampai mati. Dan kalau kita setia, kitab Wahyu tadi mengatakan kita akan memperoleh yang namanya mahkota kehidupan. Ya, kesetiaan kita dalam apa yang dikehendaki oleh Tuhan sama dengan yang ditujukan untuk Yesus, yaitu supaya kita juga melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus sendiri meneguhkan, dia mengatakan seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Kita ini orang-orang utusan Allah, saudara, yang mana dalam hidup kita harus senantiasa melakukan kehendak Bapa. Apa tadi kehendak Bapa? Mengalahkan iblis, membuktikan bahwa iblis itu bersalah, menjadi corpus delicti, saudara. Kita juga harus menyelesaikan pekerjaannya. Apa itu? Supaya banyak orang juga bisa mendengar Injil. Bukan cuma kita, saudara. Dan bisa dikembalikan ke rancangan semula, atau memperoleh keselamatan. Nah, yang jadi persoalan untuk setia itu memang tidak mudah, saudara. Kenapa tidak mudah? Karena harus diakui faktanya, selama kita masih hidup, selama kita masih ada di dunia ini, banyak sekali yang namanya pencobaan atau godaan. Nah, pertanyaan yang bisa muncul, saudara, bagaimana agar kita bisa lulus dalam uji kesetiaan seperti Yesus yang sudah lulus? Nah, tentu kita juga harus mencontoh keberhasilan Yesus. Maka yang harus kita lakukan, yang pertama, kita harus berbakti hanya kepada Tuhan saja. Seperti ucapan Yesus yang ditujukan kepada iblis, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Artinya apa? Artinya fokus hidup kita haruslah hanya kepada Tuhan dan kerajaannya, tidak boleh yang lain. Makanya di bagian lain di Alkitab dikatakan, carilah
dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33. Carilah perkara-perkara yang di atas. Kolose 3 ayat 1. Ini gampang saudara diucapkan, tetapi tidak mudah untuk dijalani, tidak mudah untuk dialami. Bagaimana kita bisa hanya fokus kepada Tuhan? Bagaimana dalam hidup kita selalu mencari perkara yang di atas? Caranya dimulai dari pikiran kita. Pikiran-pikiran kita harus hanya kita pakai untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kolose 3 ayat yang kedua. Dan harus diakui saudara bahwa kenyataannya yang namanya dunia, hiburannya, fasilitas-fasilitasnya itu memang menarik saudara. Menarik. Kadang-kadang kalau fokus kita itu tidak hanya tertuju kepada Tuhan, ya, kita bisa tertarik dengan dunia. Dengan kata lain, dunia beserta seluruh hiburannya itu bisa mencuri perhatian kita. Sehingga apa? Setelah mencuri perhatian kita, menyita pikiran kita, tenaga kita, usaha kita. Sehingga kita tidak lagi bisa fokus kepada Tuhan. Begitu saudara. Yang namanya jadi orang kaya itu memang enak saudara. Yang namanya bisa punya mobil, punya rumah sendiri, ya, punya kedudukan, gelar, pangkat, jabatan, itu bisa jadi merupakan dambaan semua orang. Dan itu merupakan satu kewajaran dunia saudara. Sepertinya benar, sepertinya tidak salah. Tetapi saya mau katakan, kalau saudara mau lulus dalam uji kesetiaan, sekali lagi saya katakan, saudara harus berbakti kepada Tuhan saja. Kata berbakti dalam teks aslinya dipakai kata latreia atau latreuo. Itu sama dengan kata ibadah yang dipakai dalam Roma 12 ayat yang pertama, di mana dikatakan, "Hai saudara-saudara," kata Paulus, "aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, karena itulah ibadahmu yang sejati." Kata ibadah, teks aslinya juga dipakai kata latreia. Sedangkan dalam teks perjanjian lama bahasa Ibrani ada kata avodah. Maaf saudara, avodah yang juga berarti ibadah, tetapi juga bisa berarti melayani, tetapi juga bisa berarti bekerja. Itulah kenapa dalam Roma 12 ayat 1 tadi Paulus merekomen, menasehati, mengajarkan bahwa ibadah sesungguhnya itu dengan segenap hidup. Hidup kita yang kita persembahkan kepada Tuhan saja, itulah sejatinya ibadah yang sejati. Dengan kata lain, apapun yang saudara kerjakan, apapun yang saudara perkatakan, apapun yang saudara perbuat, semuanya harus bermuara bagi Tuhan. Semuanya hanya untuk kepentingan Tuhan dan kerajaannya. Semuanya
hanya ditujukan untuk memuliakan nama Tuhan. Itu maksudnya. Kalau ini saudara pegang teguh, berbakti hanya kepada Dia saja, kepada Tuhan saja, maka saudara pasti tidak akan terlena. Maka saudara pasti bisa lulus dalam uji kesetiaan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa lulus dalam uji kesetiaan? Yang kedua, kita harus bisa mematikan keinginan-keinginan kita, yang notabene adalah, atau yang sesungguhnya adalah keinginan-keinginan dunia. Dalam Yakobus 1 ayat 14-15 dikatakan demikian, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut, saudara. Jelas, saudara, bahwa tiap-tiap kita tadi dikatakan dicobai oleh keinginan-keinginan kita sendiri, yaitu keinginan-keinginan duniawi. Dan dikatakan kalau keinginan itu dibuai, artinya kalau keinginan itu dituruti, kalau keinginan itu tidak dilawan, kalau keinginan itu tidak dimatikan, kalau keinginan itu tidak digantikan dengan keinginan Roh Kudus, maka akan menghasilkan dosa. Dan apabila dosa itu menjadi matang, telah matang dikatakan, maka akan melahirkan maut atau kebinasaan. Itu artinya dosa itu cenderung untuk diulangi. Sehingga semakin hari dosa itu bukan semakin kecil tetapi semakin besar. Bukan semakin hilang tetapi semakin banyak. Itulah kenapa dikatakan tadi, apabila dosa itu telah menjadi matang, maka akan melahirkan maut, saudara. Ya. Ingat, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 juga dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Itulah kenapa, karena keinginan itu berasal dari dunia, maka keinginan itu akan membinasakan. Nah, ini yang tidak disadari oleh banyak orang. Yang paling gampang sajalah, ya, seseorang yang ingin misalnya memperoleh jodoh, sepertinya wajar, saudara, ya. Tetapi apa yang terjadi ketika keinginan itu membara tetapi tidak terpenuhi, sementara usia sudah semakin bertambah, sementara untuk mencari atau menemukan pasangan hidup yang seiman itu susah. Lalu akibatnya apa, saudara? Akibatnya mulai tidak ada damai sejahtera. Nah, itu buktinya kalau tidak ada damai sejahtera, berarti keinginan itu bukan berasal dari Allah, tapi berasal dari dunia. Nah, ini menuntut, saudara, ini menuntut untuk dipenuhi. Lalu mulai apa? Misalnya cari kenalan lewat medsos, lewat Facebook, saudara. Ya. Nah, akhirnya apa, saudara? Yang didapat tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ketipu dengan fotonya sudah diedit, ketipu dengan kata-kata manis. Nah, akhirnya apa? Akhirnya melahirkan dosa-dosa yang baru, yang akibatnya pernikahan itu sendiri tidak akan menjadi pernikahan yang memberkati, saudara. Apalagi, saudara, masih banyak contohnya. Misalnya ingin memperoleh pekerjaan,
Nah, bukan salah orang ingin bekerja, saudara. Ingin dapat kerjaan, bukan salah, saudara. Tetapi kalau kita sampai terobsesi dengan itu dan melupakan fokus kita yang harusnya mencari pekerjaan itu untuk memuliakan Tuhan, akhirnya apa? Akhirnya juga kalau kita tidak segera dapat, lalu ada tawaran misalnya untuk jadi pegawai negeri dengan membayar sekian rupiah, dengan melalui pintu belakang, yang sebenarnya semuanya itu hoak, tipu-tipu, saudara. Tetapi karena tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka seperti saya katakan tadi, dosa ini kalau dibuai, dia akan menghasilkan dosa yang lain. Akhirnya melalui pintu belakang. Setelah itu, setelah jadi pegawai negeri, karena keluar uangnya banyak, ya kan, saudara, lalu cari kembalian, saudara. Bukankah ini perbuatan dosa baru? Dan itu akan gulung terus, saudara, sampai tanpa sadar kita digiring kepada kebinasaan yang kekal. Apalagi, saudara, ingin dihormati, ingin dipuji, ingin dianggap kaya, saudara. Berusaha kerja, tetapi kenyataannya hidupnya nggak segera jadi kaya, belum bisa punya ini, belum bisa punya itu. Tetapi seperti saya katakan, karena terobsesi untuk menjadi kaya, terobsesi agar bisa kelak bisa dihormati, dipandang terhormat, ya. Apalagi, saudara, tadi saya katakan dianggap kaya, maka ketika ada celah, saudara, akhirnya apa? Melakukan penipuan, korupsi, saudara, ya, dan lain sebagainya. Itulah dosa melahirkan dosa. Sedangkan dosa yang sudah matang akan menghasilkan maut. Tanpa sadar, hidup kita akan digiring menuju maut atau kebinasaan. Nah, itulah sebabnya, saudara, jangan menuruti keinginan saudara. Tetapi dengan berkata demikian bukan berarti saya melarang saudara masih hidup kok nggak boleh punya keinginan, Pak. Oh ya, tentu boleh. Tetapi keinginan kita haruslah hanya satu, yaitu apa? Menyukakan hati Tuhan. Ya. Punya keinginan untuk dapat jodoh, boleh. Tetapi kalau Tuhan tidak menghendaki, Tuhan menghendaki saudara untuk tidak menikah, ya jangan dipaksakan, saudara. Kalau saudara paksakan, berarti saudara tidak melakukan kehendak Tuhan. Ingin menjadi orang terpandang, lah itu obsesi, hasrat, ambisi, nafsu, saudara. Kebanyakan itu keinginan pribadi, saudara. Ya, tapi bukan tidak mungkin atau tidak boleh saudara untuk menjadi sukses, menjadi kaya, menjadi berhasil. Tentu boleh, saudara. Dan untuk itu saudara mesti berjuang. Tetapi semuanya untuk kepentingan Tuhan. Hanya Tuhan yang dipermuliakan. Melalui keberhasilan saudara, saudara bisa melayani Tuhan dengan lebih leluasa. Saudara bisa ambil bagian pekerjaan Tuhan dengan lebih luas lagi jangkauannya, saudara. Begitu. Itulah sebabnya sangat berbahaya dengan keinginan, saudara. Kita harus selalu pertanyakan, kita harus selalu perkarakan. Kalau kita mengingini sesuatu, itu untuk kita atau itu untuk Tuhan. Semuanya harus kita perkarakan, saudara. Sepertinya kadang-kadang apa yang menjadi keinginan kita itu baik, tetapi belum tentu baik bagi Tuhan. Sepertinya apa yang menjadi kerinduan kita itu menguntungkan bagi kita, tetapi belum tentu menguntungkan bagi Tuhan. Nah, untuk bisa memperkarakan hal ini, tentu kita harus memiliki kepekaan, saudara. Kepekaan. Makanya, saya selalu katakan, sebagai orang-orang Kristen, kita harus melatih kepekaan itu.
Melalui apa? Melalui hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita harus punya waktu-waktu khusus waktu-waktu khusus bersama Tuhan. Sehingga ketika kita ada bersama-sama dengan Dia, kita perkarakan, Tuhan, apakah yang aku akan kerjakan ini berkenan bagi Engkau? Apa Tuhan yang Engkau inginkan aku kerjakan? Apakah ini menyukakan Engkau atau tidak? Nah, kalau bukan, kalau Tuhan tidak menginginkan, ya jangan dikerjakan, saudara. Begitu. Dan itu memang harus diakui tidak mudah. Itu harus kita latih dari hari ke sehari. Dan semakin Anda berlatih, saudara akan semakin peka. Saudara akan mengerti kehendaknya. Dan saya percaya, kalau saudara bisa melakukan hal ini, maka saudara akan lulus dalam uji kesetiaan. Saudara tidak akan jatuh ke dalam percintaan dunia. Saudara tidak akan menuruti keinginan daging saudara. Percayalah saudara, Tuhan selalu memampukan saudara. Roh Kudus selalu menolong saudara, asal saudara sungguh-sungguh mau berubah. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Untuk meneguhkan firman ini, kita akan pujikan satu pujian. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di samping-Mu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, ku pegang janji-Ku, setia sebagai sahabat-Mu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa. Selesai akhirnya, ku bersedia hidup kudus tak bercela. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu. Ku bersedia hidup kudus tak bercela. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu. Bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu. Bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami datang dengan hati penuh syukur oleh karena firman-Mu mengingatkan kepada setiap kami agar kami boleh setia sampai akhir. Hanya kepada Engkau sajalah kami harus berbakti. Itulah yang akan kami tanamkan di dalam pikiran kami dan akan terus kami perjuangkan. Sehingga
kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Itulah satu-satunya keinginan kami ya Bapa. Kami tidak akan memiliki keinginan yang lain kecuali menyukakan Engkau. Terima kasih, kami percaya ya Bapa, Engkau menolong kami, Engkau akan memampukan kami. Bapa, kami juga menyerahkan setiap yang mengikuti program ini dengan berbagai pergumulan. Kami percaya Engkau juga menolong, membuka jalan, dan memberkati. Bahkan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal boleh Kau curahkan atas hidup kami sekalian. Terima kasih ya Bapa. Sebelum kita berpisah, terimalah saudara berkat yang daripada Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih atas kebersamaan saudara. Salam R2M. Selamat melanjutkan aktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati.